Selamat pagi, Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Tuhan itu baik. Ia telah menemani kita tanpa terlelap, sehingga kita melalui malam, dan kita menikmati istirahat dengan selamat. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita jadikan landasan renungan diambil dari Filipi pasal 1 ayat 26. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, saat kita tiba di bumi, ada dua hal yang melekat pada diri kita, yakni kehidupan dan kematian. Sama seperti koin uang yang memiliki dua sisi, demikianlah kita juga di dunia ini. Sisi yang satu kehidupan, dan sisi yang lain kematian. Sekarang kita ini tengah menjalani salah satu sisi, yaitu kehidupan. Nanti, entah kapan, bisa besok, lusa, atau sekian waktu yang datang, kita pun akan menjalani sisi satunya, kematian. Jadi cepat atau lambat, kematian pun akan tiba juga menjadi bagian dari hidup kita. Dua sisi kenyataan itu tidak dapat kita hindari. Sekaligus tidak bisa kita menolaknya. Menarik bagaimana firman Tuhan memberi arti keduanya. Rasul Paulus menyatakan hidup itu buat Kristus. Artinya, ia dharma baktikan hidup yang dijalaninya untuk berkarya. Ada hal berarti yang dilakukan, bukan untuk bertopang dagu, bermalas-malasan. Hidup bukan sekedar mengisi waktu. Ada misi dan karya yang diciptakan yang berkenan bagi Kristus. Jadi hidup itu bukan sekedar waktu yang lewat begitu saja. Ada yang dipraktikkan buat tujuan mulia. Lalu bagaimana dengan kematian? Terus terang, soal sisi ini banyak orang gentar, takut, sebab tidak ada informasi lengkap tentangnya. Apalagi tidak pernah ada orang mati lalu bercerita tentang pengalaman kematiannya. Ya, kematian itu misteri. Kematian datang, kita tidak tahu. Suasana di sana pun sama. Tidak ada informasi gamblang. Jelas memang, sepintas ada gambaran tentang kematian. Misalnya buat orang beriman, di sana ada banyak tempat. Sedangkan bagi orang jahat, di sana terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebuah gambaran situasi menakutkan. Penanda ada penderitaan di sana buat orang yang jahat. Firman Tuhan di atas menyampaikan makna realitas kematian, sehingga kita memaknainya secara tepat. Kematian ternyata adalah keuntungan. Berarti ada aspek kegembiraan. Ya, berarti bukan kerugian kematian itu. Bukan pula yang menakutkan.
Dengan gambaran itu, buat Anda dan saya, hidup dan mati adalah sama mulianya. Masing-masing punya kelebihannya. Suatu hari, sebuah kapal yang tengah berlayar dihempas badai menakutkan. Para penumpang wajahnya sudah pucat pasi, terkecuali seorang ibu yang tetap tenang. Saat ditanya, bagaimana bisa di tengah cuaca buruk bisa bersikap setenang itu? Dia menjawab, jika Tuhan mengizinkan kapal ini tiba di pelabuhan dengan selamat, saya bersyukur bisa bertemu dengan anak saya yang akan menjemput bila saya tiba. Lalu lanjutnya, jikapun ternyata kapal ini tenggelam dan saya tewas bersamanya, saya tidak risau, karena itu berarti saya bisa bertemu dengan suami saya yang telah pergi lebih dulu. Kisah tadi sebuah contoh cara menyikapi kehidupan dan kematian. Saudara, Anda dan saya, hari ini kita masih hidup. Kita masih menghirup nafas kehidupan. Maka kita masih punya kesempatan berkarya. Hidup kita arahkan buat Kristus. Jika kelak kita tidak tahu waktunya kapan kematian datang, kita pun menyambutnya dengan syukur. Karena momen itu menjadi momen kita menuai keuntungan. Dengan hidup yang berkarya buat Kristus, kematian tidak menjadi kerugian. Karena itu, saudaraku, mari berkaryalah bagi Kristus selagi kita hidup. Kita berdoa, Tuhan, dengan segala perjalanan hidup yang telah kami lewati, sentuhlah kami dengan cinta-Mu yang memampukan kami mempunyai hidup bagi Kristus. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.